Shalom semuanya. Shalom, Bu. Shalom, Ibu. Shalom Ibu. Ya, jadi kita akan mulai ya pembelajaran kita hari ini. Kalian diharapkan fokus ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Wah, ini servis Ibu lagi masalah ya, anak-anak, maaf ya. Nah, jadi sebelumnya motivasi buat kalian, jaga iman dan imun supaya tetap aman, tetap semangat. Terakhir, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Silakan chat di Teams apa yang kalian syukuri hari ini ya. Nah, ini buat kalian. Ya, sambil kalian chat ya, Ibu menjelaskan peraturan kelas. Jadi pertama itu kalian harus menganggap diri kalian itu adalah image of God. Bukan menganggap, tapi memang kalian adalah image of God yang jujur, selalu aktif, atau semangat dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kalian lakukan di kelas Ibu Yuni, entah mengerjakan tugas atau lain-lain ya. Kemudian yang kedua, jika kalian lupa diri atau tidak tahu diri, kembali ke nomor 1. Jika kalian tersesat, jatuh, dan tidak tahu jalan pulang kembali ke nomor 1. Dan yang terakhir, kalian harus selalu membuka kamera, kecuali kejadian kalian bermasalah. Mereview pelajaran ya. Nah, Ibu akan bertanya ya kepada Erni. Erni, apa perbedaan majas personifikasi dan metafora? Majas personifikasi itu, Bu, benda mati seolah menjadi hidup. Sedangkan majas metafora adalah majas perbandingan. Demikian, Bu. Ya, betul ya dikatakan Erni. Terima kasih Erni. Jadi benar untuk anak-anak kalau majas personifikasi itu menganggap bahwa manusia itu seperti benda gitu. Tapi kalau metafora lebih kepada perbandingan ya. Selanjutnya Doris, apa perbedaan majas Mile dan Epix Mile? Kalau Smile itu majasnya merupakan majas yang membandingkan sesuatu dan tidak berkelanjutan, Bu. Dia bisa menggunakan kata sebagai, bagai, sepertinya. Terus kalau majas yang epic Smile itu, dia majas perbandingan juga, tetapi dia bersifat berkelanjutan gitu, Bu. Ya, betul ya. Terima kasih buat Doris ya, anak-anak. Jadi betul yang dikatakan Doris. Selanjutnya untuk Kurnia. Kurnia, apa perbedaan rima terus dan juga rima silang? Halo, Bu. Suara saya terdengar nggak, Bu? Ya, sangat terdengar Kurnia. Silakan. Oke, Bu. Jadi perbedaan rima terus itu sajaknya berakhiran a, sedangkan rima silang sajaknya berakhiran ab. Contohnya, di lereng gunung lembah menghijau, air terjun menghimbau-himbau, meraih beta pelipu risau, turut hasrat hendak menjangkau. Itu diakhiri sajak au. Jadi dia rima terus, sedangkan yang rima silang contohnya itu angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghembus emas. Air ke gunung memuncak sunyi, arayun-ayun di atas alas. Nah, ini sajaknya ias. Jadi dia rima silang, yaitu berakhiran ab. Wah, terima kasih ya Kurnia. Selanjutnya Helga, kenapa dikatakan rima peluk? Helga. Oke, baik. Sepertinya Helga masalah jaringan ya. Oke, ada yang bisa membantu jawab? Saya, Bu. Oh iya, silakan Helga, silakan. Dikatakan peluk karena diapit satu atau dua suku kata yang sama bunyinya, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi ada akhiran bunyi yang sama ya di awal dan juga akhir. Jadi di tengah-tengahnya itu diapit gitu. Seperti contoh yang Ibu sudah berikan ya. Selanjutnya untuk pelajaran hari ini tujuannya kalian harus menganalisis ciri-ciri bahasa dan juga membangun puisi serta berargumen melalui esai puisi. Kalian membandingkan dan menyimpulkan, kemudian kalian membuat kerangka dan juga kalian akan mempresentasikan. Nah, jadi ini ada wawasan Kristen Alkitabiah yang ingin Ibu ajarkan kepada kalian bahwa ketika kita membuat puisi, kita itu dapat mengungkapkan perasaan kita kepada siapa saja atau yang paling terutama itu kepada Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh Raja Daud ya dalam
kitab Mazmur gitu. Jadi puisi itu punya makna yang dalam, dan puisi itu juga bisa membuat kita mengekspresikan apa yang kita rasakan, dan yang paling penting kita bukan hanya belajar mengenal unsur intrinsik atau ekstrinsik dari puisi, tapi kita juga belajar mengenai nilai kehidupan serta pengetahuan ya, baik itu sejarah atau apapun dalam hidup ini yang juga bisa tergambar dalam puisi itu. Nah, jadi untuk materi yang akan Ibu bahas selanjutnya ke depan ini, Ibu harap kalian harus fokus ya. Nanti kalian akan mengikuti setiap gerakan dari yang ada di foto. Apabila kalian tidak mengikuti, berarti kalian akan Ibu berikan pertanyaan ya. Selanjutnya. Nah, ini ada link YouTube yang harus kalian lihat. Silakan ya. Sabar ya, Ibu atur videonya dulu ya. Sudah terdengarkah di kalian? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Apakah ini sudah terdengar? Bisa Belum, Bu. belum, Bu? Sudah terdengarkah? Dikit, Bu. Sudah terdengarkah? Sudah, Bu. Oh ya. Nanti kami minta linknya juga ya, Bu, biar kami bisa lebih mendalaminya lagi. Ya. Jadi sudah ya, kita sudah mendengarkan musikalisi puisinya. Kalian sudah mendengarkan ya? Gimana, menyentuh nggak hati kalian? Menyentuh, Bu. Jadi, tapi jangan sampai baper ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai materi ya. Nah, jadi yang pertama itu sudah muncul di slide kalian? Ya. Jadi yang pertama, ketika kita menilai isi buku, khususnya fiksi, kita harus melihat kelebihan dan juga kekurangannya. Serta kita harus memahami ciri-ciri bahasa yang membangun puisi itu. Seperti yang kalian sudah tahu juga kalau ada rima, pilihan kata, gaya bahasa, atau bentuknya. Dan itu Ibu sudah bagi juga kan di grup kelas. Jadi kalian pasti sudah memahami itu. Dan juga yang tadi kalian sudah menjawab ya pertanyaan dari Ibu. Nah, itu unsur intrinsik puisi. Selanjutnya dipengaruhi juga sama latar belakang penulis, baik itu pendidikan sosial, budaya, ekonomi, dan keyakinan yang dianut. Nah, ini unsur ekstrinsik puisi ya. Ya, Kurnia ya, tidak fokus. Silakan Kurnia.
dalam karya sastra, khususnya buku fiksi itu kita kalau mau menilai itu kita melihat apa? Dua hal. Melihat kelebihan atau kekurangannya, Bu. Melihat kelebihan dan Ya, kekurangan. ya betul. Terima kasih buat Kurnia. Tepuk tangan ya buat Kurnia, bisa pakai virtual juga ya. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah seperti biasa kita kalau mau melihat perbandingan maka kita harus memahami dulu ya puisi itu. Dan juga menentukan kelebihan dan kelemahan dan kita menyimpulkannya. Nah, ini ada contohnya, silakan yang membacanya adalah Kurnia dari buku ini sampai puisi itu. Baik, Bu. Suara saya terdengar, Bu. Terdengar Kurnia. Oke, Bu. Buku ini merupakan kolaborasi antara puisi karya M. An Mansur dengan foto karya Moriza. Puisi-puisi di dalam buku ini memiliki tema seputar cinta dan kerinduan, yaitu cinta seorang di New York dan kerinduannya pada seseorang di belahan dunia lain. Kumpulan fotonya memperlihatkan berbagai orang, tempat, dan kehidupan di New York. Jika dibandingkan jumlah puisi dan foto, puisinya lebih sedikit dan cenderung lebih singkat. Terlalu banyak foto bertebaran sehingga mengurangi esensi dari kumpulan puisi itu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih buat Kurnia. Nah, jadi anak-anak di sini kita bisa melihat adanya kekurangan dari puisi itu, di mana foto itu lebih dominan dibandingkan tulisan, sehingga tidak adanya keseimbangan dalam buku kumpulan puisi itu. Nah, dari segi kekurangannya sendiri sini kita bisa lihat bahwa kalau kekurangannya itu bahasanya itu kelebihannya ya, tadi kekurangannya ya, di mana foto itu lebih dominan. Nah, di sini kalau kelebihannya kita bisa melihat bahwa puisi itu mempunyai makna, kesederhanaan dan memberikan dan bermakna gitu. Kemudian kita selanjutnya, nah silakan yang membacanya adalah Helga dari 96 puisi sampai bulan Juni. Jaringan Helga sedang tidak baik, Bu. Ya, Ernie kalau saja begitu boleh silakan nggak? Ernie ya. Makasih Ernie buat informasinya. Dari 96 puisi yang dimuat, terdapat 9 judul puisi yang memakai kata hujan, yaitu Hujan Bulan Juni, Hujan Turun Sepanjang Jalan, Hujan dalam komposisi 1, Hujan dalam komposisi 2, Hujan dalam komposisi 3, Di Beranda Waktu Hujan, Hujan Jalak dan Daun Jambu, Percakapan Malam Hujan, dan satu judul yang senada, yaitu Gerimis Kecil di Jalan Jakarta, Malang. Kata hujan juga disebut dalam berbagai puisinya. Aku ingin pada suatu pagi hari, dalam doa dua, puisi cat air untuk Rizky, sepasang sepatu tua, dan hujan bulan Juni. Ya, ini jadi kelebihan ya dari puisi ini di mana memakai kata hujan yang punya makna ya, yang berbeda-beda. Nah, ini kalian juga bisa lihat contoh puisinya. Doris ya, telat ya. Doris, silakan. Tadi kelebihan dari puisi Amansyur itu apa? Kelebihan ya, Bu. Iya, kelebihan. Kalau kelebihannya itu penggunaan kata-katanya sangat bermakna, Bu. Sangat-sangat bagus. Terus kalau kelemahannya itu dia lebih banyak menggunakan foto-foto dibandingkan puisinya sehingga cenderung menghilangkan esensi dari puisi itu sendiri. Itu, Bu. Ya, wow. Terima kasih ya buat Doris. Berarti masih fokus ya. Selanjutnya. Nah, ini kelebihan dari buku Hujan Bulan Juni tadi, di mana dia memunculkan kiasan dengan berbagai gaya bahasa ya. Tetapi pendekatannya sederhana ya. Maksudnya sederhana di sini mungkin beberapa orang memikir subjektif ya. Mungkin ini bisa menjadi kelebihan, tetapi di sini dari sumber yang Ibu dapat kenapa dijadikan kekurangan? Karena biasanya itu penyair itu pembaca itu suka bahasa yang puitis atau bahasa-bahasa yang punya diksi yang bagus-bagus gitu. Jadi itu kembali juga secara subjektif gitu. Nah, ini adalah menyusun, jadi kan kalian nanti ada tugas menyusun laporan diskusi. Nah, ini adalah langkah-langkahnya yang bisa kalian lihat ya. Jadi kalau menyusun itu kita harus punya persiapan. Ini juga ada bentuk-bentuk uraiannya. Nah, nanti Ibu juga sudah bagikan nanti di grup kelas ya yang akan kalian lihat supaya kalian bisa memahami, terutama kalian juga harus bisa membedakan antara opini dan fakta ya. Kalau opini itu gimana Doris kalau opini?
kalau menurut saya itu pendapat Bu atau pikiran yang muncul ketika kita membahas sesuatu Bu. Oke. Kalau fakta? Kalau fakta itu uh, sesuatu yang bersifat nyata dan kebenarannya itu bisa dibuktikan Bu. Ya, betul ya. Jadi, anak-anak, terima kasih Doris. Jadi, anak-anak kalian harus bisa membedakan antara fakta dan opini ya, supaya ketika kalian membuat laporan dalam melihat buku itu jelas. Nah, ini juga adalah bagian-bagian dalam menyusun laporan diskusi buku. Kalian harus tahu topiknya apa. Kan Ibu sudah bagi tuh di tugas kalian nanti mengenai topik gaya bahasa atau majas dan juga mengenai rima yang kalian sudah pahami. Kemudian kalian harus membuat diskusi dengan kelompok dan membuat laporan hasil diskusi. Nah, ini ada contoh Clara dan Cornelis ya. Nanti ini kalian bisa baca juga di akan Ibu sharekan di grup kelas, kalian akan baca dan kalian pahami ya. Terus kalau misalnya kalian mau bertanya tentang apa yang dikatakan di dalam diskusi ini, bisa langsung chat aja di grup kelas ya. Intinya dalam diskusi itu menyampaikan argumen, baik itu fakta atau opini yang ditemukan dalam karya sastra itu, dan juga menyampaikan kelebihan dan kelemahan dari karya sastra itu. Nah, ini mereka juga memberikan laporan hasil diskusi ya. Jadi nanti kalian akan menyimpulkan laporan hasil diskusi kalian itu gitu. Kalau dari sini kan Clara mereka menilai laporan ujian tukul ya, di mana mereka melihat bahwa adanya kelebihan dan kelemahan yang timbul gitu. Kalau ujian tukul itu dalam hal semangat untuk bangkit ya, terutama melawan masa Soeharto ya. Nah, ini latihan terbimbing. Jadi latihan terbimbing yang akan Ibu berikan kepada kalian ini, kalian akan dibagi, ini sebenarnya tugasnya itu secara bersama ya, maksudnya secara pribadi tetapi mendapat puisi yang sama. Itu jadi Helga dengan Doris dapat puisi yang sama dan juga Kurnia, Erni dan Miriam dapat puisi yang sama. Oke, berdasarkan ini ada yang bertanya atau mau bertanya seputar materi, silakan. Saya Bu. Silakan Doris. Pertama mau memberitahukan Bu kalau Miriam lagi sakit katanya tadi Bu, atau udah menghubungi Ibu ya? Oh, dia belum menghubungi Ibu. Terima kasih ya Doris sudah memberitahukan ya. Terus kalau pertanyaan saya itu terkait materi minggu lalu Bu. Saya lupa menanyakannya kemarin minggu lalu Bu. Jadi pertanyaan saya itu mengapa rima itu memiliki ciri khas yang tersendiri Bu? Tujuannya untuk apa sih Bu? Kan tadi ada yang A, B gitu-gitu Bu. Terima kasih Ya. Bu. Terima kasih Doris. Nah, bagus sekali ya pertanyaan Doris. Berdasarkan para sastrawan itu ketika mereka merumuskan tipografi atau gaya penulisan dalam karya sastra itu, mereka mempunyai gaya masing-masing gitu. Dengan terutama dalam penggunaan rima. Nah, rima itu kan adalah akhiran bunyi kan yang akan menimbulkan kesan atau makna yang indah gitu dari puisi itu atau bunyi yang indah ketika didengarkan gitu. Munculnya perbedaan itu semua itu ya kembali kepada adanya landasan atau pemahaman dari para sastrawan yang mempunyai gaya-gaya bahasa atau penulisan mereka sendiri dalam membuat puisi gitu, sehingga muncullah perbedaan rima-rima itu sendiri gitu. Tetapi manfaatnya ya kembali bahwa puisi itu akan menjadi indah dan bermakna, itu juga dipengaruhi dengan bunyi-bunyi gitu, dari rima itu sendiri yang bervariasi. Itu Doris. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya ada lagi Kurnia, Erni, dan Helga. Pas, Bu. Ya, pas ya. Kalau begitu semoga nanti ketika kalian membuat tugas kalian juga ini dalam membuat interpretasi dari puisi yang Ibu sudah bagikan, kalian juga bisa ya menginterpretasikan gaya bahasa itu apa sih yang ada dalam puisi itu, kemudian mengenai rimanya seperti apa, karena kalian Ibu lihat sudah paham, dari review juga kalian sudah memahaminya. Nah, tetapi ingat ya, ini kumpulnya minggu depan. Cuma Ibu harap kalian bisa mengerjakannya sekarang, kalian berproses ya. Silakan untuk 10 menit ke depan, Ibu memberikan kalian waktu untuk mengerjakan tugas kalian ini, dengan kalian juga bisa mencari di internet sumber-sumbernya, tapi sumber yang valid ya, untuk mendukung interpretasi kalian mengenai puisi yang sudah Ibu bagikan. Terus untuk itu kalian juga harus perhatikan rubrik yang Ibu sudah bagikan di grup juga, supaya pengerjaan kalian itu dapat baik. Selain itu juga ingat, dalam kalian menginterpretasi itu kalian juga harus ikut panduan ya dari pertanyaan yang sudah ada di file yang Ibu sudah bagikan. Jadi
Kalian harus memperhatikan itu ya. Semangat. Dalam waktu ke depan kita akan latihan terbimbing. Kalau kalian mau bertanya, langsung saja bertanya ya. Silakan ya mencari-cari sumber kalian di internet atau mencari di buku-buku juga yang kalian punya ya. Jika Ini mau bertanya langsung saja ya. ini kumpulnya Open videonya. Ya? ini kumpulnya kemana, Bu? Oh ya, ini nanti kumpulnya ke email Ibu Yunia ya. Nanti Ibu akan share email Ibu di grup kelas. Jadi kalian jelas saja tinggal kasih nama kalian, kemudian kalian juga kasih judul puisi kalian ya. Itu saja formatnya. Ini minimal kirimnya kapan, Bu? Soalnya kan Helga jaringannya susah, Bu, biar kami bisa kabarin. Oh, jadi ini tuh minggu depan ya. Minggu depan baru kalian kirim. Tapi hari ini kalian berproses gitu. Berproses dalam pengerjaannya. Kenapa Ibu begitu? Karena menurut Ibu dalam menganalisis sebuah karya sastra itu harus butuh ketelitian dan butuh sumber-sumber yang mendukung juga gitu. Nggak bisa harus ini langsung dikumpul gitu ya. Tapi kalian berproses, itu yang Ibu mau lihat ya hari ini. Silakan. Oke, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya selain Doris, Kurnia mungkin yang sudah mengantuk? Tidak, Bu. Ya. Hati-hati ya, nanti ada yang masuk di mulut kamu ya. Ya, baik. Jadi waktunya udah selesai ya. Jadi kita lanjut aja ya. Kalian intinya sudah ada poin-poin yang kalian sudah dapat. Kalian siapkan, nanti kalian cari lagi untuk melengkapi interpretasi kalian ya. Kemudian jangan lupa interpretasi kalian itu harus dikumpul sesuai dengan formatnya yang sudah Ibu berikan dan maksimal 2 halaman ya. Tapi jangan sampai kalian ada yang hanya membuat setengah halaman. Wow, itu bagi Ibu sangat kurang interpretasi sekali ya. Apalagi ada panduan pertanyaannya. Ya, Kurnia ini kurang fokus ya. Mantasan tadi dia itu menguap. Oke, untuk itu Ibu akan memberikan pertanyaan supaya dia jelas. Nah, Cici. Maaf, Bu. Ya, Cici atau Kurnia ya. PPT Ibu udah kelihatan. Oh iya ya, betul ya. Tapi ya mau gimana lagi Iya. ya, kamu udah telat ya, jadi harus jawab pertanyaan Ibu. Nah, tadi itu kan adanya kalau misalnya kita membuat laporan hasil diskusi itu kita harus tahu apa dulu? Apa yang harus kita tahu dulu? Ada 3 hal tadi itu. Atau apa aja yang kamu dapat tadi itu? Kalau kita mau berdiskusi itu apa yang kita tahu? Ya, silakan Kurnia. Fakta opini, Bu. Ya, betul sekali ya. Kalau fakta itu gimana? Fakta itu suatu hal yang bisa diuji kebenarannya, sedangkan opini itu pendapat yang belum tentu dapat diuji kebenarannya. Ya, betul ya. Terima kasih Kurnia. Tepuk tangan buat Kurnia. Ternyata Kurnia masih fokus juga ya. Jadi ketika kita berdiskusi itu kita harus memberitahukan fakta dan juga opini yang juga jelas ya. Dan itu bisa dipengaruhi juga dari sumber-sumber yang dipakai atau inspirasi yang dipakai dari penulis dalam dia membuat karya sastra. Oke, terima kasih Kurnia. Selanjutnya, nah silakan yang terakhir akan memberikan rangkuman. Ibu persilakan Erni, silakan memberikan apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini buat kamu tuh gimana? Kalau yang dari saya, kita tadi sudah belajar tentang rima, majas, langkah-langkah untuk berdiskusi. Terus hari ini juga kita belajar tentang puisi. Dan puisi itu tuh sudah ada sejak dulu. Salah satunya dari hasil tulisan dari Raja Daud. Begitu, Ibu. Wow, mantap ya Erni, terima kasih. Jadi betul dari pernyataan Erni bahwa kita sudah belajar puisi itu sebenarnya dulu gitu. Tapi puisi itu sampai sekarang masih kita menikmati dan kita juga tetap terus merasakan manfaatnya gitu dari puisi itu sendiri. Dan kita belajar juga untuk mengapresiasi puisi dengan menilai setiap apa yang dihasilkan atau karya sastra, khususnya puisi dari kata-kata atau unsur intrinsiknya. Ya, terima kasih Erni.
Nah, ini adalah latihan sendiri buat kalian. Jadi Ibu sudah membagi kelompok. Kelompok 1 itu akan membahas majas atau gaya bahasa, dan kelompok 2 akan membahas rima. Jadi kalian akan membuat, kan kalian sudah berdiskusi tuh waktu itu menjadi PR ya buat kalian dalam hal menentukan 5 kelebihan dan 5 kelemahan dari 2 buku yang kalian bandingkan. Nah, dari 2 hal yang sudah kalian catat itu, kalian akan buatnya dalam kerangka atau peta konsep yang digabungkan dengan hasil diskusi kalian, terutama dalam menanggapi 2 perbandingan puisi itu, ya 2 buku puisi itu. Setelah itu, selain itu kalian juga harus bisa membuat presentasi ya. Hanya batas 2 sampai 3 menit saja video presentasinya, tidak lama-lama kok. Dan kalian akan upload di YouTube dan Ibu, teman-teman akan memberikan tanggapan, dan kalian juga yang sudah presentasi akan memberikan tanggapan kepada menjawab pertanyaan dari teman-teman dari tanggapan itu, dan akan ditulis saja kepada Ibu ya tanggapan dari kalian yang presentasi itu sebanyak 200 kata berdasarkan format yang ada di PPT ini ya. Intinya kalian sudah tahu, nanti Ibu juga akan bagi di grup ya. Nah, ini ada contoh kerangka. Jadi kalian buatnya seperti kerangka, misalnya kita membuat sifat-sifat cahaya. Ya, kita membuat peta konsep lah, apa sih gitu dari sifat-sifat cahaya itu. Nah, dalam kasus kalian ini kan kelebihan dan kelemahan. Kalian bisa buatlah kelebihan dan kelemahannya itu apa-apa saja. Kemudian kalian juga menghadirkan kesimpulan kalian itu seperti apa gitu, dan apa yang kalian dapat dari perbandingan 2 buku itu. Nah, ini untuk evaluasi pembelajaran Ibu Yunia agar Ibu menjadi lebih baik lagi dalam mengajar, dan kalian juga Ibu bisa mengenal dan mengetahui kalian kekurangan atau apa yang kurang kalian pahami seperti apa. Nanti kalian isi form ini supaya ini juga menjadi evaluasi bagi pembelajaran kita hari ini. Nah, akhir kata Ibu punya kata-kata buat kalian. Dengan puisi saya belajar menyelami jiwa kemanusiaan dan ayat-ayat Tuhan. Dengan puisi saya belajar menjadi manusia. Dengan sajak saya menemukan kembali kesegaran jiwa remaja saya. Artinya kata-kata itu, puisi itu punya makna yang dalam, dan kalian bisa menyelami itu dalam hidup kalian. Jadi nikmatilah waktu kalian, dan tetaplah cintai puisi, karya sastra, dan teruslah mengapresiasi itu karena itu sangat bermanfaat buat kalian. Akhir kata, karena tadi kita sudah selesai, silakan Ibu meminta Kurnia memimpin kita dalam doa penutup. Mari Ibu dan teman-teman kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak atas berkat-Mu. Kau telah memberkati kami menyelesaikan kelas bahasa Indonesia kami bersama Ibu Yunia. Biarlah apa yang sudah Tuhan perkenankan untuk kami pahami hari ini dapat berguna bagi masa depan kami, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Makasih ya buat semuanya.